Oke teman-teman, sahabat Westa Mistik, kembali lagi dengan saya Egi. Kali ini saya akan coba untuk bercerita tentang Ahmad Suraji, dukun asal Sumatera yang sempat viral di masanya. Tanpa lama-lama, yuk kita langsung ke ceritanya. Ahmad Suraji, beliau sering bermimpi didatangi mendiang ayahnya. Dia mendapatkan bisikan gaib akan diwarisi sebuah ilmu yang maha sakti. Hanya saja syaratnya tidak main-main teman-teman. Supaya bisa menguasai ilmu ini secara sempurna, Suraji meski menumbalkan 72 nyawa wanita. Salah satu prosedur wajibnya, beliau harus menghisap air liur mereka. Wah, gila nih. Ahmad Suraji ini membuat kesimpulan dan berkata tak ada salahnya untuk mengorbankan sejumlah nyawa demi kebaikan yang lebih besar. Dan Suraji ini hanyalah seorang pria tamatan SD, penampilannya pun biasa saja, kurus dan jangkung, sama sekali tidak ada pancaran karisma, layaknya seorang tokoh ataupun dukun terkenal. Terlahir pada 10 Januari 1949, Ahmad Suraji merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan Jogan dan Sartik. Dia terlahir dengan nama Sagimin. Sang bapak meninggal saat dia baru berumur 7 bulan. Di lingkungan tempatnya bermukim, dia lebih dikenal dengan nasib kelawang. Saat kecil, Suraji pernah tercebur sumur, dan sejak saat itu Ahmad Suraji ini dipanggil Nasib karena dia selamat dari sumur itu. Sementara nama kelawang dia dapat karena dia sering mencuri lembu dan kemana-mana membawa kelawang. Oh, kalau sekarang mah kayak limbah kali ya. Sejak umur 12 tahun, kata ibu Suraji keranjingan mempelajari ilmu perdukungan. Dia belajar dari buku-buku peninggalan mendiang ayahnya yang berprofesi sebagai dukun. Dan ternyata ini ayahnya juga seorang dukun ya. Saat umur 27 tahun, si Nasib ini menikahi wanita asal Pekanbaru bernama Tumini. Usai menikah, Nasib berganti menjadi Ahmad Suraji. Harapannya demi bisa membawa berkah dan kehidupan yang lebih baik. Di sini Suraji tidak ada yang luar biasa dalam kisah hidup Suraji. Hingga pada suatu hari, Sartik dikagetkan dengan keinginan anaknya untuk menikah lagi. Dengan alasan dia ingin anak wanita, sementara Tumini hanya bisa memberikan 4 anak laki-laki. Sartik sebenarnya setuju, tapi bukan kepalang terkejutnya ketika dia mengetahui bahwa wanita yang hendak ia nikahi adalah adik iparnya sendiri, alias adik kandung Tumini. Wow, ternyata adik kandung Tumini ya. Jadi dia ingin menikah lagi dengan adik istrinya. Dan hebohnya Suraji tidak hanya menikahi satu adik Tumini, namun 2 adiknya, yakni Tuminah dan Ngatiyah. Gila ini Suraji. Dan pada akhirnya Suraji tidak peduli. Dia bahkan mengajak 3 wanita bersaudara itu tinggal satu atap. Karena ibunya terus-menerus menentang, Suraji pun mengusir ibu kandungnya dari rumah. Durhaka nih. Perilaku di luar kebiasaan umum inilah yang membuat Suraji terlihat sebagai bukan pria biasa. Apalagi sejak kecil Suraji mengaku sering didatangi mendiang ayahnya lewat mimpi. Dalam mimpinya tersebut, sang ayah mengajarinya berbagai ilmu kesaktian. Entah akhirnya benar-benar sakti atau tidak, oleh masyarakat Suraji dianggap sebagai orang pintar ataupun dukun. Dan panggilan datuk pun disematkan kepadanya. Dia sudah mulai mendapatkan gelar datuk nih. Tidak sedikit orang mendatangi rumah Suraji untuk meminta pertolongan, baik berobat karena sakit, pasang susuk, dan lain-lainnya. Kita langsung saja ke korban pertama ya. Sebut saja ya korban pertamanya Yanti. Pada suatu hari Yanti bertemu dengan temannya yang terlihat cantik dan segar. Sang teman bercerita, dia merasa lebih percaya diri setelah mendapat bantuan seorang dukun sakti mandraguna Ahmad Suraji alias dukun AS. Dan Yanti pun tergoda hingga pada suatu siang dia mendatangi kediaman Suraji. Awalnya biasa saja layaknya berkonsultasi dengan kebanyakan dukun. Yanti dibacai mantra dan disuruh meminum air putih yang sudah diludahi Suraji. Dibaca mantra nih guys, Yanti. Untuk ritual selanjutnya, Yanti meski bertemu Suraji lagi pada malam hari di perbatasan desa.
Karena tak curiga, Yanti mengiyakan ajakan Suraji. Dalam pertemuan itu, Yanti diajak ke sebuah ladang tebu di belakang. Sesampainya di tempat yang lebih lapang, Suraji meletakkan sebuah karung dan menghamparkan tikar kecil. Semula Yanti ragu-ragu, tapi karena hasrat untuk terlihat cantik dan lancar rezekinya sangat besar, dia mematuhi perintah Suraji. Dan Yanti pun melepaskan pakaiannya. Guys. Dari dalam karung Suraji kemudian mengeluarkan sekop dan peranti lainnya. Dia membuat sebuah lubang galian kecil. Katanya untuk ritual yang sempurna, Yanti meski dikubur di lubang sampai sebatas leher. Yanti diminta melakukan tapa pendem, bertapa dengan mengubur diri. Oh, istilahnya tapa pendem nih. Nah, disinilah Yanti mulai curiga, namun Suraji bisa meyakinkannya kembali. Hingga pada suatu momen, tiba-tiba Suraji membekap kencang Yanti. Secara refleks Yanti melawan karena mengira akan diperkosa. Dan Suraji pun berhasil didorongnya hingga terjungkal ke lubang galian. Oh, ini si Yanti melawan ya. Begitu tubuhnya bebas, Yanti memakai pakaiannya sekedarnya dan melarikan diri. Malam itu pun Yanti pulang dengan tubuh perih karena gesekan batang-batang tebu dan pakaian sekedarnya. Dan meski begitu, Yanti tidak menceritakan kasus ini kepada siapapun. Secara Yanti tidak mau aibnya terbuka. Dia tidak bercerita kepada orang-orang karena takut aibnya terbuka nih guys. Dan pada suatu sore, tanggal 27 April 1997, desa Dusun Aman Damai dilanda kehebohan. Seorang pemuda menemukan sosok mayat wanita tanpa busana di ladang tebu. Warga pun berbondong-bondong untuk membongkarnya. Suasana bertambah panas ketika muncul kabar seorang warga yang bernama Sri Kemaladewi sudah meninggal selama 3 hari. Mereka takut mayat yang ditemukan tersebut adalah Dewi. Oh, si Dewi ini udah menghilang. Dan ada berita, ada sebuah mayat. Dan warga pun takut mayatnya si Dewi. Dan ternyata benar mayat tersebut Dewi. Setelah diselidiki, sebelum menghilangnya si Dewi ini dikabarkan sempat bertengkar dengan suaminya Tumin. Bahkan mereka telah berpisah ranjang. Dan orang tua Dewi pun meyakini Tuminlah pelaku pembunuhan tersebut. Untuk keperluan penyelidikan, maka suami Dewi ditahan. Orang tuanya si Dewi ini menuduh yakin kalau pelakunya Tuminlah. Pihak kepolisian tidak mau terburu-buru nafsu menetapkan Tumin sebagai tersangka. Apalagi berdasarkan penyelidikan lanjutan, beberapa tahun sebelumnya juga pernah ditemukan mayat di ladang tebu. Kasus tersebut pun terpaksa dihentikan karena kekurangan bukti. Diberhentikan dulu karena beberapa tahun yang lalu juga ada sosok mayat di ladang tebu tersebut. Pada akhirnya pihak kepolisian itu tidak melanjutkan penyelidikannya terhadap si Tumin ini. Hingga pada suatu kesempatan polisi menemukan secercah bukti baru. Seorang warga kampung yang bernama Andreas pada hari meninggalnya Dewi mengaku pernah mengantarkannya ke rumah Suraji untuk berkonsultasi. Dan akhirnya nih si Andreas memberitahukan kepada pihak kepolisian bahwa si almarhum Dewi ini pernah diantarnya ke rumah si Dukun Ahmad Suraji untuk berkonsultasi nih guys. Polisi menindaklanjuti laporan tersebut. Mereka mendatangi rumah Suraji. Pria yang dipanggil Datuk ini pun mengakui. Namun selepas maghrib Dewi langsung pulang ke rumahnya. Oh, dia mengaku dulu kalau si Dewi ini memang benar dia datang ke rumah Ahmad Suraji, namun dia pulang langsung sehabis dari rumah Suraji langsung pulang. Polisi menindaklanjuti laporan tersebut. Mereka mendatangi rumah Suraji. Pria yang akrab dia panggil Datuk ini pun mengakui memang Dewi pernah datang ke rumahnya, namun selepas maghrib Dewi pulang ke rumahnya sendiri. Ya dia belum mengaku nih si Ahmad Suraji. Penyelidikan pun dihentikan karena polisi tidak cukup banyak bukti nih. Mereka mendalami sejumlah laporan orang hilang dalam beberapa tahun terakhir. Ternyata dari sekian banyak orang yang dilaporkan hilang, terdapat satu benang merah. Kebanyakan dari mereka merupakan pasien Suraji. Nah, sudah mulai kuat nih buktinya nih teman-teman. Atas dasar informasi tambahan itu, polisi lalu menggeledah rumah sang dukun. Di sana ditemukan sejumlah pakaian dan perhiasan wanita, salah satunya milik si Dewi. Suraji beserta ketiga istrinya pun ditangkap dan akhirnya Suraji dibawa ke kantor polisi, teman-teman.
Lewat proses interogasinya yang panjang, akhirnya muncul pengakuan dari mulut Suraji. Dia mengaku membunuh Dewi. Polisi tidak berhenti di situ. Suraji pun didesak terus-menerus. Jika semula hanya mengaku membunuh Dewi saja, Suraji mengaku telah membunuh 16 wanita. Yes, gila. Hingga kemudian mengaku lagi sampai 42 wanita. Anjay, 42 wanita guys dibunuh sama si Ahmad Suraji. Para penyelidik terperangah. Mereka bertanya untuk apa membunuh wanita sebanyak itu. Di hadapan penyelidik, Suraji bercerita bahwa perbuatan itu dilakoninya demi mendapatkan ilmu sakti. Ya, yang kayak tadi di awal, dia memang mendapat bisikan gaib. Dan dalam melakukan aksi biadabnya itu, Suraji dibantu oleh istrinya, namun tidak semua istri ikut membantu. Jadi istri tertuanya saja guys yang ikut serta dalam kasus ini, yang dua enggak. Suraji disidangkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Sumut pada tanggal 22 Desember 1997. Dan pada akhirnya hakim menjatuhkan hukuman mati. Sementara ini istri tertuanya Tumini dijatuhi hukuman seumur hidup. Wow, ini bagaimana sih menurut kalian para netizen? Apakah dia layak untuk mendapatkan hukuman mati atau tidak? Dan Tumini juga, apakah layak beliau mendapatkan hukuman seumur hidup atau tidak? Tinggal tulis saja di kolom komentarnya. Dan pada akhirnya Suraji pun dieksekusi mati pada tanggal 10 Juli 2008. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu ya ceritanya. Mudah-mudahan dari kisah ini kalian beserta saya bisa mendapatkan pelajaran. Oke.